Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang mungkin menyentuh hati banyak dari kita, yaitu doa untuk menghilangkan kutukan kemiskinan dan membuka pintu kebebasan finansial dalam hidup kita. Kemiskinan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dalam pandangan Islam, rezeki adalah anugerah dari Allah, dan kita diajarkan untuk berikhtiar sekaligus berdoa. Sebagai umat Muslim, kita percaya bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Tidak ada yang mustahil baginya untuk mengubah keadaan seseorang dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kesempitan menjadi kelapangan. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun sudah bekerja keras, rezeki seperti tidak kunjung datang? Atau mungkin Anda merasa seperti ada beban berat yang terus menghimpit kehidupan ekonomi keluarga? Doa-doa yang akan kita bahas hari ini, insya Allah akan membantu kita melepaskan diri dari belenggu kesulitan finansial yang terkadang terasa seperti kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kunci pembuka pintu rezeki adalah ketakwaan kepada Allah, dan salah satu bentuk ketakwaan adalah dengan memperbanyak doa kepadanya. Ketahuilah bahwa dalam tradisi Islam, ada beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca agar dipermudah dan dilapangkan rezeki. Doa-doa ini bukan sekadar rangkaian kata-kata, tetapi merupakan bentuk komunikasi hamba dengan Sang Pencipta, ungkapan kerendahan hati, dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Doa pertama yang ingin saya bagikan adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Mari kita baca bersama. Allahumma inni a'udzubika minami wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wadhala iddaini, waghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan ketakutan, dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Perhatikan bahwa dalam doa ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari lilitan hutang yang seringkali menjadi salah satu penyebab kesulitan finansial. Membaca doa ini setiap pagi dan petang, dengan penuh keyakinan dan kekhusyukan akan membantu melindungi kita dari beban finansial yang memberatkan. Doa kedua yang sangat ampuh adalah istighfar. Banyak ulama menjelaskan bahwa memperbanyak istighfar dapat membuka pintu rezeki. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Nuh ayat 10-12, di mana Nabi Nuh AS menyampaikan kepada kaumnya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Bacalah istighfar ini minimal 100 kali setiap hari. Astaghfirullah hal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha mengurus segala sesuatu, dan aku bertaubat kepadanya. Saya ingin berbagi kisah nyata tentang kekuatan istighfar ini. Ada seorang pedagang kecil di pasar tradisional di Jawa Tengah. Bertahun-tahun usahanya tidak berkembang, bahkan cenderung merugi. Setelah mengikuti pengajian di masjid lingkungannya, ia mulai rutin beristighfar setiap selesai shalat dan setiap memulai aktivitas dagangnya. Ia tidak hanya beristighfar, tetapi juga memperbaiki amalannya dengan bersedekah meskipun dalam jumlah kecil dan selalu jujur dalam berdagang. Ajaibnya, dalam waktu 6 bulan, dagangannya mulai ramai,
rezekinya bertambah, dan ia bahkan bisa membuka cabang kecil di pasar lain. Ini adalah bukti nyata bahwa kombinasi antara doa dan usaha yang baik dapat mengubah nasib finansial seseorang. Doa ketiga yang sangat dianjurkan adalah membaca surah Al-Waqiah secara rutin, terutama setelah salat maghrib. Banyak ulama menyebutkan bahwa surah ini memiliki khasiat untuk menolak kemiskinan. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang ingin dihilangkan kemiskinannya, hendaklah ia membaca surah Al-Waqiah secara rutin. Selain itu, ada juga doa khusus untuk memohon kecukupan dan kekayaan yang dapat kita amalkan. Mari kita baca bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa amalan mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal yang diterima. Doa ini sangat indah karena menggabungkan permohonan ilmu, rezeki, dan amal saleh. Karena sesungguhnya kekayaan sejati adalah perpaduan antara kecukupan materi, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima Allah. Sekarang, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu untuk berdoa dengan khusyuk. Silakan ikuti doa berikut ini dengan hati yang tulus. Ya Allah, yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Engkau adalah pemilik segala khazanah langit dan bumi. Tidak ada yang sulit bagimu untuk memberikan kekayaan kepada hamba-hambamu yang Engkau kehendaki. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bebaskan kami dari belenggu kemiskinan dan keterbatasan finansial. Bukakan untuk kami pintu-pintu rezekimu yang halal dan berkah. Jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang mampu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat tamak dan rakus terhadap harta dunia. Jadikan harta yang Engkau karuniakan kepada kami sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan, bukan sebagai tujuan hidup kami. Ya Allah, jauhkan kami dari hutang yang memberatkan. Berikanlah kami kemampuan untuk melunasi setiap hutang yang kami miliki, dan lindungi kami dari kebutuhan yang memaksa kami untuk berhutang. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang mendapatkan kebebasan finansial, sehingga kami dapat lebih fokus beribadah kepadamu dan membantu sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa doa tanpa usaha bagaikan burung yang ingin terbang dengan satu sayap. Oleh karena itu, selain mengamalkan doa-doa yang telah disebutkan, kita juga harus melakukan usaha nyata untuk memperbaiki kondisi finansial kita. Beberapa amalan yang bisa mengiringi doa-doa tersebut adalah: pertama, selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, sekecil apapun itu. Syukur adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat, sebagaimana Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Kedua, rajinlah bersedekah. Mungkin terdengar paradoks, tetapi memberikan sebagian harta justru akan menjadi sebab bertambahnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah bewijs oren hartas. Iendas itselin deskan, dijasmuth tapal, dan pernang umur." Ketiga, jaga silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Keempat, tingkatkan ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ingatlah firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, semoga doa-doa dan amalan yang kita lakukan dapat menjadi wasilah untuk menghilangkan kesulitan finansial dan membuka pintu kebebasan finansial dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan rezeki kepada kita semua, membebaskan kita dari belenggu kemiskinan, dan memberikan kita kebebasan finansial yang diridhainya.
Mari kita jadikan harta sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah, bukan menjadikannya sebagai tujuan hidup kita. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan ini kepada saudara muslim lainnya yang mungkin sedang mengalami kesulitan finansial. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.